Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia selalu Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Asnawir, Kepala SMP Muhammadiyah 2 Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Hari ini kami akan menyampaikan pengimbasan praktik baik implementasi kurikulum merdeka dengan strategi ikhlas. Kondisi yang melatar belakangi dari masalah praktik baik ini adalah sekolah kami mengalami penurunan jumlah peserta didik baru dikarenakan pandemi COVID-19. Pembelajaran belum berpihak kepada siswa. Kurikulum operasional sekolah belum dikembangkan secara kontekstual. Kami berhasil keluar dari zona ketidaknyamanan tersebut. Kami belajar bersama di komunitas belajar. Kami menganalisis karakteristik satuan pendidikan bersama orang tua siswa, merumuskan visi misi sekolah, memodifikasi pengajaran dan pendidikan, dan menumbuh kembangkan mindset bersama. Kami mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan opsi mandiri berubah pada tahun pertama. Pada tahun kedua, kami memilih mandiri berbagi untuk berkomitmen membagikan praktek-praktek baik kami kepada sekolah yang lain. Berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi, masih ditemukan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar hanya sebatas mengajar centang hijau. Pemberdayaan anggota komunitas belajar belum dilaksanakan secara maksimal. Bahkan, kecenderungan lebih banyak yang menginginkan pelatihan tatap muka dibandingkan untuk mengikuti webinar atau belajar secara mandiri di komunitas belajarnya. Kami percaya bahwa praktik baik ini sangat penting untuk dibagikan, karena masalah yang dihadapi bisa juga dialami oleh kepala sekolah atau guru yang lainnya. Dalam praktik baik ini, kami memposisikan diri sebagai fasilitator pembelajaran dengan menggunakan strategi ikhlas. Bukan hanya mengusung kata ikhlas sebagai komitmen kami, melainkan langkah-langkah yang kami lakukan sebagai pelaksana implementasi kurikulum merdeka mandiri berbagi. Setiap tantangan yang kita hadapi akan mengajarkan kepada kita untuk mengenal karakteristik diri sendiri dalam meraih tujuan yang ingin dicapai. Ada beberapa hal yang menjadi tantangan dalam praktik baik ini. Di antaranya, harus tetap fokus melaksanakan tugas pokok di sekolah untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu sekolah. Berbagi praktik baik tidak hanya dari jenjang pendidikan yang sama, bahkan dari luar daerah Tarakan. Perlu mengelola waktu dengan kegiatan lainnya yang sudah terprogram, agar tanggung jawab yang lain juga tetap dapat dilaksanakan. Pemilihan strategi berbagi praktik baik harus memperhatikan tujuan materi, karakteristik peserta, dan kondisi sekolah. Penentuan sumber belajar yang mudah diduplikasi, dapat digunakan siapa saja dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Dan perlu konsisten dan komitmen untuk terus membagikan praktik-praktik baik kepada sekolah yang lain. Dari beberapa tantangan tersebut, kami melibatkan beberapa pihak terkait, seperti Dinas Pendidikan, pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, termasuk penggerak komunitas belajar dalam sekolah. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengimbasan praktik baik implementasi kurikulum merdeka yaitu menggunakan strategi ikhlas dengan konsep pelaksanaan sebagai berikut. I. Implementasikan di internal sekolah sendiri. Terkadang, kesuksesan hanya dapat dicapai melalui kegagalan dan introspeksi yang berulang. Sangat sulit rasanya jika hanya sekedar belajar saja tanpa mengimplementasikan hasil belajar di internal sekolah sesuai dengan karakteristik masing-masing. K. Kolaborasi dengan siapa saja. Kita perlu membangun budaya berkolaborasi dengan siapa saja tanpa memandang jenjang pendidikan dan status sekolahnya. Membangun budaya open mind dan senang mempelajari hal yang baru
perlu juga ditumbuh kembangkan dalam berkolaborasi. H. Hadirkan diri sepenuh hati. Dibutuhkan disiplin dan fokus untuk bisa menyelesaikan pekerjaan hingga tuntas, dengan tidak menduakan kegiatan utama dengan kegiatan yang lain. Senantiasa mengolah waktu dan kegiatan lainnya, baik yang sudah terprogram ataupun yang belum terprogram. L. Lakukan dengan sabar dan strategi yang tepat. Kita menyadari bahwa setiap orang dan juga setiap sekolah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perlu memahami kondisi tersebut dengan sabar dan memilih strategi belajar yang tepat, kreatif, dan menyenangkan. A. Ajari dan fasilitasi dengan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Pemanfaatan platform Merdeka Mengajar dapat dilakukan dengan berdasarkan fungsinya: mengajar, belajar, dan berkarya. Fasilitasi peserta untuk mengembangkan diri melalui menu pelatihan mandiri dengan pola berkolaborasi sebagai berikut. 1. Bagi dalam kelompok kecil dan berikan topik tertentu sesuai kebutuhan belajar. 2. Eksplorasi materi secara mandiri hingga tuntas. 3. Diskusikan hasil belajar dan buat peta konsep materi di kelompok masing-masing. 4. Presentasikan hasil belajar kelompok dengan strategi belajar yang aktif dan menyenangkan. 5. Ajak peserta untuk memberikan tanggapan, penguatan, dan juga kesimpulan belajar bersama. 6. Akhiri kegiatan dengan merefleksi dan mendokumentasikan hasil belajar bersama. S. Senantiasa merefleksi diri dan berkomitmen untuk belajar bersama. Lakukan refleksi diri dan evaluasi sebagai kebiasaan inquiry yang mendorong perubahan dan perbaikan diri terus-menerus. Berkomitmen untuk belajar bersama dengan bergabung di komunitas belajar lainnya agar bisa saling menginspirasi dan memecahkan masalah. Dampak dari pengimbasan praktik baik implementasi kurikulum Merdeka dengan menggunakan strategi ikhlas dapat dikatakan berhasil dan efektif. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data tingkat kepuasan peserta, baik yang disampaikan secara langsung ataupun melalui survei refleksi. Informasi yang kami terima sangat luar biasa, dan akhirnya teman-teman yang tadinya awalnya pemalu, dampaknya adalah mereka berani untuk berkarya. Sangat efektif karena dalam pemaparan materi sangat detail, jadi teman-teman guru saya bisa memahami dan termotivasi untuk mau berubah. Materi yang Bapak berikan itu dengan mudah bisa dipahami oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah binaan saya. Dampak yang diberikan oleh Bapak Asnawir ini cukup bagus ya, sangat bagus menurut saya. Terutama untuk implementasi kurikulum Merdeka ini, Pak Asnawir banyak membantu, banyak memfasilitasi, banyak memberikan ilmu-ilmunya yang sudah diimbaskan di sekolah-sekolah, sehingga implementasi kurikulum Merdeka ini bisa berjalan dengan baik. Praktek baik yang dibagikan oleh Bapak Asnawir selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 2, akhirnya semua sekolah saat ini sudah bergerak mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah dilatih oleh Pak Asnawir. Demikian penjelasan kami, pengimbasan praktik baik implementasi kurikulum Merdeka dengan strategi ikhlas sebagai pelaksana implementasi kurikulum Merdeka mandiri berbagi. Semoga menjadi inspirasi dalam berkolaborasi, mewujudkan Merdeka Belajar dan pembelajaran yang berkualitas. Ayo lakukan dengan strategi ikhlas dan memegang prinsip khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia bermanfaat untuk orang lain.